Selamat sore, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur di hari yang Tuhan berikan kepada kita bisa bersama-sama beribadah kembali di minggu sore ini. Saudara sekalian, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka sama-sama dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Kita membaca bersama-sama Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk kita, Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. LAI memberikan judul Manusia Baru. Ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah, segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, berikanlah kami firman-Mu, karena itulah yang Engkau janjikan kepada kami umat-umat-Mu. Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Engkau berjanji akan bersama dengan kami. Engkau berjanji akan menopang kami. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu yang menyertai kami, yang menopang kami, menguatkan kami sebagai orang-orang Kristen untuk hidup di dalam dunia ini, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Karena godaan dari setan, godaan dari segala nafsu kami yang jahat begitu besar. Dan kami begitu kewalahan, kami begitu tidak berdaya menghadapi kuasa-kuasa demikian, jika bukan Tuhan yang beranugerah kepada kami. Jangan serahkan kami kepada kuasa jahat, jangan izinkan kami hilang konsentrasi, jangan biarkan kami lepas dari firman Tuhan sore hari ini. Tuhan tolong pimpin, bersabdalah, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang begitu najis dan begitu berdosa ini. Tuhan, pakailah untuk firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Memberikan kesuburan kepada iman kami, memberikan kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang satu tema yang sebenarnya adalah satu hal yang sering kita dengar sebagai orang Kristen, yaitu mengenai hidup yang baru, mengenai manusia baru. Banyak sekali ini tema dikhotbahkan, bahkan di sekolah minggu pun diajarkan, dan kita sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan tema menjadi manusia baru. Tentu saja ketika kita berbicara mengenai manusia baru, kita akan mengkontraskannya dengan manusia lama. Apa itu manusia lama? Apa itu manusia baru? Tetapi saudara sekalian, banyak sekali dari antara orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah gagal atau tidak mengerti tentang pengertian manusia lama dan manusia baru ini. Maka saya bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan bersama-sama, terlebih lagi ketika kita mendengarkan kata baru. Saudara sekalian, apa yang ada di benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan kata baru? Ya tentu banyak sekali hal ya, kita bicara baru, mungkin saudara langsung relasikan kepada barang milik saudara yang baru beli.
Atau saudara mungkin merelasikan kepada situasi di mana saudara baru masuk, ya, anak-anak kuliah baru masuk ke tempat yang baru, ke kampus, ya, dari sekolah ke kampus. Maka merelasikan kepada situasi yang baru, ya, kuliah dan sebagainya. Atau juga bisa merelasikan kepada hal yang negatif, ya saudara, ini baru ini tidak selalu positif, ya. Baru bisa punya istri baru misalkan, itu hal yang sangat negatif misalkan. Saudara, ini bisa direlasikan kepada banyak sekali hal tentunya. Tetapi ada 3 hal setidaknya yang ingin saya bahas bersama-sama dengan kita semua mengenai makna baru ini yang kadang-kadang sering disalah mengerti oleh orang Kristen. Yang pertama saudara sekalian, ketika kita membaca di Alkitab bahwa kita mengenakan pakaian baru, menjadi manusia yang baru, kadang-kadang kita mengerti baru ini sebagai beli baru, ya. Ketika kita punya barang baru, kita beli baru dari toko. Misalkan saya punya laptop. Saya mau beli laptop yang baru. Maka saya mengganti laptop yang lama dengan laptop yang baru. Dengan cara apa? Beli baru, ya. Dan ketika kita beli seperti ini, ya saudara, di balik ini semua kita berpikir bahwa tidak ada continuity dari yang lama ke yang baru. Saudara tidak menambahkan apapun dari yang lama ke yang baru. Saudara beli utuh yang baru dan itu lepas dari yang lama. Ya, maka ini membuat kita berpikir adanya discontinuity antara yang lama dan yang baru. Sehingga ketika kita melihat di dalam Alkitab, saudara sekalian, Alkitab menyatakan tentang bumi Yerusalem yang baru, misalkan bumi yang baru nanti, ciptaan yang baru, manusia yang baru, dan sebagainya. Kita pun berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan yang lama. Apa yang lama? Orang Kristen biasanya bilang, yang lama itu adalah hidup yang sekarang. Apa itu manusia lama? Manusia lama itu berarti hidup di dalam dosa, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam kejahatan, hidup masih marah-marah. Ya, biasanya orang bilang dari yang masih marah-marah menjadi baru seperti apa? Yang sudah hidupnya tidak marah-marah lagi. Dari yang suka mencuri, suka berbohong, menjadi orang yang jujur, tidak berbohong lagi. Maka yang lama itu apa? Yang lama itu ini, kehidupan yang masih jahat seperti ini. Yang baru itu apa? Yang sudah tidak melakukan hal itu lagi. Dan saudara sekalian, ini seperti apa ya? Kita seperti sedang jualan obat, ya. Ada obat yang mengatakan bahwa oh pakai ini mantap sekali. Dari tadinya penyakitnya keras sekali, kanker yang keras sekali. Sekarang sudah pakai obat ini sama sekali kankernya hilang. Terima kasih, ya misalkan apa gitu ya. Obatnya di sensor pip gitu. Terima kasih ini gitu, obat yang baru. Yang kita perlakukan Alkitab seperti itu. Maka ketika bilang bumi yang baru, manusia yang baru dan lain sebagainya, kita pikir apa? Nggak ada lagi hubungan sama yang lama. Nggak ada lagi sama sekali, nggak ada lagi hubungan dengan yang lama. Tetapi saudara sekalian, ini sebenarnya adalah pemikiran dari orang-orang Manikeisme. Manikeisme ini beredar di tahun ya awal-awal kekristenan, tahun ratusan kurang lebih. Di zamannya Agustinus, dia sempat menjadi orang Manikeisme waktu itu. Dan Manikeisme ini punya pemikiran yang sangat terkontaminasi oleh pikiran Yunani, ya, oleh pemikiran Yunani. Mereka percaya tubuh ini berdosa. Mereka percaya bahwa materi itu jahat, ya tentu saja ini pemikiran dari orang-orang Yunani. Tetapi saudara sekalian, mereka percaya bahwa akan adanya bumi yang baru nanti. Jadi bumi yang kita hidup ini apa? Ini bumi yang lama, bumi yang jahat, bumi yang berdosa. Nanti ada ya bumi yang baru, di mana Tuhan akan menciptakan, memberikan bumi yang baru nanti. Dan kedua hal ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ya mungkin ini menjadi pemikiran-pemikiran dari orang-orang dispensasionalis dan sebagainya, saudara. Yang mengatakan bahwa tidak ada lagi keberlangsungan, kelanjutan dari bumi yang lama kepada bumi yang baru. Itu terpisah. Sehingga bumi yang lama itu apa? Yang jelek, banyak dosa. Dan tidak bisa ditolong lagi. Berubah menjadi bumi yang baru, yang baik dan sebagainya. Maka saudara sekalian, ketika kita punya pikiran seperti ini, kita berbondong-bondong mau pergi kepada bumi yang baru nanti. Karena apa? Ini totally different dengan bumi yang lama. Dengan bumi, dengan kita sekarang saat ini. Yang akan datang nanti sangat berbeda jauh. Dan bagaimana ini bisa terjadi ya? Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam pemikirannya orang Manikeisme, mereka percaya saudara sekalian, bahwa Kristus akan membinasakan orang jahat. Jadi Kristus akan membinasakan orang jahat. Ini ada di Alkitab ya. Jadi mereka kutip Alkitab juga. Mereka lihat juga di dalam Alkitab. Ada pemisahan antara orang jahat dan orang yang baik. Domba
dengan kambing, ya, dipisahkan dua begitu. Kemudian setelah dipisahkan, Kristus akan datang menghakimi kambing, ya, menghakimi yang jahat ini, memberikan penghukuman kepada mereka, memberikan segala sesuatu, ya, yang membuat mereka menderita dan lain sebagainya, harus menanggung akibat, dan mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Setelah selesai memusnahkan, menghakimi orang-orang ini, maka Tuhan berbalik kepada orang yang baik ini, yang domba ini, orang-orang pilihan Tuhan. Lalu ketika Tuhan berbalik dengan mereka, Tuhan mengajak mereka untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Di mana? Di surga nanti. Di bumi yang baru itu, di surga nanti. Maka mereka melepaskan semua, ya, pakaian mereka, ya, maksudnya adalah tubuh fisik mereka. Mereka melepaskan tubuh fisik mereka, dan mereka akan pergi bersama dengan Kristus dan tinggal di surga bersama dengan Kristus di sana. Kristus, ya, malaikat dan Allah dan semua pokoknya tinggal di sana. Lalu ketika semua orang ini sudah dibawa ke sana, saudara, apa yang terjadi? Buminya kosong, betul ya? Karena yang jahat sudah dimusnahkan, yang baik dibawa ke surga. Maka bumi ini kosong. Lalu apa yang akan terjadi? Kristus akan datang lagi. Dia bawa great fire disebutnya, ya. Great fire, api yang besar sekali, api yang melululantahkan semua bumi ini, semua dihancurkan oleh Kristus. Jadi bawa api yang besar itu akan menghancurkan seluruh sisanya. Seluruh ciptaan, seluruh pekerjaan manusia, bahkan tubuh fisik manusia yang ditinggalkan di bumi, itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Sehingga mereka semua akan tinggal di surga dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Bumi sudah hancur, tidak lagi tinggal di bumi. Nah, saudara sekalian, ketika kita berpikir seperti ini, apakah saudara punya pikiran yang sama? Saudara, hati-hati. Ketika saudara punya pikiran yang sama, saudara sedang masuk dalam pikirannya Manikeisme. Kristus akan hancurkan bumi. Seluruh kejahatan dan seluruh fisik apapun itu ciptaan Tuhan secara fisik akan dihancurkan oleh Kristus. Dan semuanya berbondong-bondong lari ke surga. Masalahnya ini sangat celaka sekali, saudara sekalian. Karena apa? Pemikiran ini banyak diadopsi oleh orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen yang bilang, ayo kita larinya ke surga. Ayo kita bawa ke surga. Semua beranggapan tujuan hidup itu adalah cari tiket untuk ke surga. Nah, hidup di dunia ini masih begitu kotor, begitu jahat. Nah, kamu ini mesti bertobat. Kenapa mesti bertobat? Karena kamu gak dapat tiket ke surga. Ayo bertobat sekarang. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak bisa ke sana. Lalu apa yang terjadi? Kalau saya tidak bertobat dan saya tidak ke sana, maka orang mengatakan, kamu akan dihukum Tuhan di bumi ini. Kamu akan dihancurkan Tuhan di bumi ini. Wah, saudara, ini pikiran sangat berat sekali. Karena apa? Karena ketika kita memisahkan bumi ini dengan surga, bumi ini dikatakan bumi yang lama dan surga itu adalah ciptaan yang baru, ya, bumi yang baru, kita pisahkan. Maka timbul pertanyaan sangat besar sekali, kenapa? Kenapa orang Kristen harus berusaha di sini? Kenapa tidak orang Kristen segera saja masuk ke surga? Wah, saudara, ini pemikiran dari Plato. Ini pemikiran dari orang-orang Yunani. Plato, orang-orang Yunani itu punya pemikiran bahwa di sana itu yang ideal, di sini tidak ideal. Sehingga apa? Sehingga saya mau yang ideal. Gimana caranya? Ke sana. Saudara, pasti di antara kita dan semua orang tidak ada yang suka masuk penjara, betul ya? Gak ada yang suka gitu. Walaupun jahatnya sudah terlalu jahat manusia ini, tetap saja gak ada satupun manusia yang suka masuk ke penjara. Saya senang masuk penjara. Gak ada. Semua manusia akan mengatakan saya gak suka. Saya pengen segera keluar dari penjara. Dan ketika penjara itu sudah dibuka pintunya, dia keluar dari penjara, maka dia tidak akan berkata, saya tidak mau keluar dari penjara. Saya mau diam dulu di sini. Saya masih mau tinggal di sini. Saya masih mau menikmati penjara ini. Nggak ada. Orang yang keluar dari penjara itu akan langsung keluar. Dan itu yang terjadi kepada orang Yunani. Saya nggak mau di bumi ini. Langsung keluar. Dan saudara sekalian, ini yang terjadi kepada orang Kristen. Pikiran yang pertama, yaitu baru itu apa? Baru itu semuanya beda. Surga nanti tuh beda semuanya dari yang ada di dunia ini. Maka sudahlah, gak usah kumpulin uang banyak-banyak. Toh kamu gak bisa bawa ke surga. Sudahlah, gak usah kumpulin harta banyak-banyak. Sudahlah, gak usah cari prestasi di dunia ini. Kan kamu gak bisa bawa ke sana. Kamu gak bisa
bawa apapun, lahir dengan telanjang sampai ke surga pun dengan telanjang lagi kan. Gak bisa bawa apapun, sudah gak usah kerjakan itu. Orang Kristen akhirnya menjadi orang pasif. Pasif apa? Pasif tidak mau lagi kerjakan apapun. Karena apa? Karena ya pikirannya adalah yang di sana beda sama yang di sini. Nah ini pikiran yang pertama. Orang melihat baru itu apa? Manusia yang baru itu apa? Oh totally beda. Saya yang dulu sama saya yang sekarang beda 180 derajat ya. Luar biasa bedanya gitu. Itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, pikiran baru yang kedua adalah baru dimengerti sebagai tidak ada kaitannya dengan yang lain. Contohnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kebaruan itu bukanlah kepada kebaruan itu terjadi hanya kepada satu hal saja. Ketika saya beli laptop baru misalkan. Saya beli laptop baru, ini hanya laptop ini aja yang baru kan. Saudara beli sesuatu yang baru, maka hanya barang itu saja yang baru. Yang lain enggak. Saya punya laptop baru, HP saya enggak baru, dompet saya enggak baru, misalkan baju saya pun enggak baru. Enggak ada lagi yang lain yang baru. Hanya apa? Laptop ini aja yang baru. Dan pikiran seperti ini yang masuk ketika kita melihat kata manusia yang baru. Akhirnya apa? Kita mereduksi definisi arti dari baru di dalam Alkitab ini. Bagaimana kita mereduksinya, saudara sekalian? Kita mereduksi hal ini. Dengan kita berpikir ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita sendiri, only me, only saya, hanya saya saja yang berubah menjadi ciptaan yang baru. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu tentang saya sendiri yang berubah menjadi ciptaan yang baru. Saya sendiri yang tadinya marah-marah jadi tidak marah-marah. Saya sendiri yang tadinya berbuat banyak sekali dosa, sekarang tidak lagi berbuat dosa. Maka ini yang banyak yang menjadi populer dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen. Kamu harus menjadi manusia baru. Itu apa? Kamu sendiri. It's all about you. It's all about you. Semua tentang kamu. Hidupmu sendiri. Dan bukankah ini selaras dengan pemikiran orang-orang individualistis di zaman ini? Saudara sekalian, zaman kita banyak sekali. Ini sudah merambah kemana-mana orang yang sangat individualistis. Saya sendiri, hanya saya sendiri yang bisa. Tidak perlu yang lain. Mereka akan menekankan yang penting keselamatan diri sendiri. Harus menjadi baru, kenapa? Demi keselamatan diri sendiri. Ketika kamu tidak bisa, ketika kita tidak bisa menjadi baru, orang lain gak rugi. Bahkan kalau dalam penginjilan ngomongkan ya, oh bukan Tuhan yang perlu kamu. Tuhan tidak perlu kamu untuk seperti ini, tidak. Tapi kamu yang perlu Tuhan. Kamu yang perlu untuk berubah hidupmu misalkan ya. Kamu yang perlu untuk menjadi baru kamu sendiri demi keselamatan kamu sendiri. Ketika kamu gak bisa, gak ada yang rugi selain kamu sendiri yang rugi. Saudara, pengajaran seperti ini akhirnya membuat kekristenan tidak beda dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Ajaran apa? Buddhisme. Ajaran apa? Agama-agama yang menekankan tekad pribadi. Saya bertekad untuk mendapatkan kesempurnaan. Itu kan? Buddhisme bertekad untuk mendapatkan nirwana sampai ke sana. Kepada kesempurnaan. Saya mesti menjadi orang yang paling baik, paling sempurna. Itu tekad dari semua manusia. Dan kita pakai pikiran itu sama dengan pikiran orang lain. Gak ada bedanya. Saya juga harus sampai ke sana. Ya, jadi Buddhis mengajarkan harus sampai ke sana. Hindu mengajarkan sampai ke sana. Islam dan semua agama lain mengajarkan harus sampai ke sana menjadi manusia sejati. Seperti yang Aristoteles katakan, eudaimonia harus jadi manusia yang paling sejati. Kita mau ke sana, caranya gimana? Oh, caranya adalah pakai Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus akan menjadikan kita baru. Apa itu baru? Baru itu sampai ke sana. Oke, berarti caranya adalah pakai Yesus Kristus. Saudara, kita tidak pernah bertobat sesuai dengan pikiran Alkitab. Gak pernah. Kita hanya tambal saja, tambal sulam. Dari apa? Dari pikiran orang-orang di dunia ini, kita tambal semua jawabannya pakai Yesus. Semua ujungnya pakai Kristus. Jesus is the answer. Pokoknya semua pakai itu. Dan saudara, kehidupan seperti ini, ketika kita menjadi orang Kristen seperti ini, saya mau baik, maka saya harus ikut Kristus. Saya mau menjadi orang-orang yang
bertobat ya, tidak lakukan dosa lagi, saya harus ikut Kristus. Supaya apa? Supaya bisa masuk surga dan sebagainya, saudara. Pikiran seperti ini kan tidak ada bedanya dengan orang-orang Buddhis yang punya tekad. Tekad saya apa? Sampai ke sana. Maka saya mau ke sana. Maka tidak heran ketika kita ada orang-orang yang mengatakan agama itu sama, cuman jalannya aja beda. Oh iya, memang sama. Saya jalannya pakai apa? Pakai Kristus. Kamu jalannya pakai apa? Pakai amal, pakai hal-hal yang lain, beda-beda jalannya. Tapi semua sama kan? Untuk apa? Kesempurnaan manusia. Sampai kepada titik di mana manusia menjadi manusia yang paling baik, yang paling bagus, saudara. Gak heran ini akan terjadi. Semua sama, semua agama sama. Karena apa? Pikir diri sendiri. Saya sendiri mau sampai ke sana. Gimana caranya? Kristus yang tambal. Kristus yang tambal. Dan ini menjadi masalah juga ketika kita menginjili orang. Jadi saudara sekalian, pemikiran ini seharusnya menjadi satu pikiran. Ya, ada sebab, ada akibat ya saudara. Ada sebab, ada akibat. Jemaat punya pikiran-pikiran seperti ini. Yang mungkin juga ada andilnya dari gereja juga yang sudah terlalu bobrok. Sehingga jemaat pun akhirnya berpikir seperti ini. Karena gereja pun tidak mengajarkan yang baik. Gereja pun banyak yang tidak mengajarkan yang benar. Maka ketika kita menginjili orang pun kita mengatakan hal seperti ini. Kamu harus selamat ya. Cara selamatnya bagaimana? Ini ikut Yesus. Kamu. Sekali lagi ini menekankan it's all about you. Kamu sendiri. Dan ketika orang Kristen mau dimotivasi untuk jadi orang Kristen, kita kan pakainya juga cara seperti itu. Maka banyak sekali motivasi tidak karuan dari orang Kristen. Kenapa mau jadi orang Kristen? Kenapa mau percaya Kristus? Banyak orang yang mengatakan, saya mau percaya Kristus kenapa? Karena saya pengen sembuh. Karena saya pengen kaya. Karena saya pengen masuk surga. Karena saya pengen pikiran saya diubek-ubek, saudara. Ini nanti saya akan jelaskan, saudara. Tapi ini faktanya ketika kita menginjili orang. Mau masuk menjadi Kristen kenapa? Karena saya yang harus berubah. Saya sendiri yang harus berubah. Hidup saya harus berubah. Caranya gimana? Masuk Kristen. Kita coba dulu masuk Kristen karena agama-agama lain, agama asal saya tidak kasih itu sama saya. Saudara, ini masalah yang ada ketika menginjili orang. Ya, orang-orang banyak ya saya tidak bisa sebutkan di sini ya karena akan disiarkan secara umum, tetapi saya kenal beberapa orang-orang juga yang menginjili orang dan mereka mengatakan ini masalah yang sangat berat sekali ketika menginjili orang. Kenapa? Ketika kita menginjili orang, orang akan bilang apa? Ya saya mau, ya saya mau. Saudara, mayoritas orang ketika diinjili akan bilang mau. Akan bilang mau. Kenapa akan bilang mau? Karena pikirannya adalah pikiran sinkretisme. Kalau ada dua dewa, ada dua Tuhan yang bisa tolong saya, kenapa enggak? Kenapa harus pakai satu? Kalau bisa ada tiga yang tolong saya, kenapa saya harus pegang satu? Maka orang-orang seperti ini akan mau, ya mau. Mau jadi Kristen, mau jadi Kristen. Wah, kita senangnya luar biasa ya. Menginjili orang, wah saya sudah menginjili orang ini. Dia jadi Kristen loh dia. Dia sungguh-sungguh dibaptis loh. Tunggu dulu saudara. Orang jadi Kristen karena apa? Karena diri sendiri. Hidupnya pengen berubah. Mungkin dia hidupnya begitu sulit. Mungkin begitu banyak tekanan. Mungkin hidup dia begitu sulit dalam ekonomi. Dalam berbagai macam banyak sekali masalah. Hidup dia begitu sulit. Maka Jesus is the answer. Saya mau datang ke Yesus kenapa? Beresin dong masalah saya. Wah saudara, ini mental yang sangat bobrok sekali dari orang Kristen. Orang Kristen, bukan saja orang yang baru bertobat. Orang yang sudah lama menjadi Kristen pun banyak yang seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang jadikan Kristus, jadikan Tuhan kita itu sebagai babu. Babu yang apa? Babu yang suruh beresin masalah kita. Setelah bikin acak-acak, semua diacak-acak. Selesai itu apa? Minta tolong Tuhan, Tuhan tolong beresin masalah saya. Tuhan tolong nih, saya gak bisa selesaikan masalah, tolong Tuhan beresin masalah saya. Semua memaksa Tuhan untuk membereskan masalahnya dia. Demi siapa? Demi dirinya sendiri. Maka saudara sekalian, ini motivasi menjadi tidak karu-karuan. Dan ini dimotivasi diberikan oleh gereja. Banyak gereja yang sengaja lakukan hal seperti ini. Memberikan motivasi-motivasi yang tidak karuan. Termasuk saudara sekalian. Termasuk. Hati-hati, gereja reform pun bisa seperti ini. Loh kan Pak, kita kan gak iming-iming kesembuhan. Kita kan di mimbar ini gak iming-iming kekayaan. Kita gak iming-iming juga, pokoknya kamu ikut ya nanti masuk surga. Enggak juga.
Kita kan mengiming-imingkan, nggak pakai iming-iming malahan ya. Kita pengen orang itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apanya yang jadi bahaya untuk gereja reform? Bahayanya saudara sekalian, bahayanya adalah ketika jemaat, ketika orang-orang di reform ini senangnya punya pikiran yang diubek-ubek. Wah saudara, apa ya diubek-ubek? Putar-putar begitu ya. Diputar sana, putar sini, putar sana. Wah senang sekali. Orang-orang tertentu saudara, orang-orang tertentu sangat senang sekali ketika ada sesuatu yang merangsang pikiran mereka. Mereka bisa pikir dengan begitu dalam, mereka bisa berakrobatik ya di dalam pikiran mereka. Kesana kesini filsafat ini senang sekali, tapi hidup tidak pernah berubah. Karena apa? Itu stop untuk kesenangan pikiran saja. Saudara, saya tidak mengatakan doktrin dan pengajaran dan khotbah dan sebagainya yang ada di gereja reform ini salah, tidak. Tetapi hati-hati saudara sekalian, ketika kita pakai itu hanya untuk kesenangan kita saja. Saya punya satu teman yang saya tidak sebut namanya. Dia setiap kali ada seminar apapun ya dari hamba-hamba Tuhan di gerakan ini, semua seminar akan diikuti. Semua saudara sekalian, apapun itu, mau dari Sabang sampai Merauke, dia akan ikut seminar itu. Dan dia sangat senang sekali. Sampai tanda petik bikin fans clubnya ya. Oh fans clubnya hamba Tuhan ini, fans clubnya hamba Tuhan itu, semua diikutin. Kemudian saya tanya, apa sih yang kamu dapat dari seminar-seminar itu? Ya pokoknya gitulah. Pokoknya dia pinter tuh, pinter banget ya, hamba Tuhannya pinter banget. Pinternya apa? Pinter loh, saya bisa mikir. Saya bisa logikanya tuh kemana-mana gitu ya, berpikir ke sini. Wah pinter sekali pokoknya. Tapi ditanya, dapat apa? Gak tahu. Pokoknya saya senang aja. Pikiran saya diubek-ubek. Diputar-putar gitu kan. Kesana sini, seputar-putar. Senang sekali. Saudara hati-hati. Kita datang ke gereja untuk apa? Kita datang beribadah untuk apa? Apakah memang kita datang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Sungguh-sungguh karena kita mencintai Tuhan? Atau ada interest dari kita ketika kita datang? Atau ada sesuatu hal yang kita inginkan demi saya sendiri. Demi saya pengen supaya saya sehat, supaya saya sembuh dan lain sebagainya. Supaya pikiran saya chair bisa diputar-putar. Saudara, semua itu gak ada gunanya. Hati-hati, kita tidak sadar, bisa tidak sadar. Kita menghina-hina gereja orang, golongan lain. Mengatakan, kamu sih iming-imingkan kesembuhan terus, kamu sih kejar-kejar kesembuhan terus, kejar-kejar kaya, kejar-kejar masuk surga, apapun itu. Tapi saudara, kita sendiri pun jatuh ke dalam masalah yang sama, yaitu apa? Kesenangan kita punya pikiran yang diubek-ubek. Saudara, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali seperti ini. Sehingga apa saudara? Tidak heran ketika orang-orang Kristen ini hidup seperti ini. Ya, saya datang untuk hidup saya dirubah sesuatu. Merubah diri saya sesuatu ya. Maka mereka langsung pikir hidup mereka itu harus langsung berubah. Tergantung interestnya apa. Interestnya pengen sembuh. Maka dia datang ke satu KKR, ke satu tempat. Pengen langsung pulang dari KKR itu, saya bisa sembuh. Interestnya kayak demikian juga. Interestnya pikiran yang diubek-ubek gitu. Begitu juga, sama juga begitu. Dan ketika saudara sekalian, ketika mereka datang, mereka tidak lihat satupun perubahan terjadi. Berapa banyak orang Kristen kecewa karena ini. Hidupnya begitu monoton. Jadi Kristen gak ada gunanya, hanya gini-gini saja dan sebagainya. Apa respon gereja? Apakah gereja tidak tahu akan hal ini? Oh saudara, beberapa gereja tahu hal seperti ini. Lalu apa balasannya dari gereja? Gereja menanamkan doktrin kamu luar biasa. Jangan biasa-biasa, jangan hidupmu monoton. Tidak, kamu itu luar biasa loh. Datang ke gereja luar biasa. Saudara, makin gak karu-karuan ini semua. Jadi sekali melenceng, semua akhirnya makin tidak karu-karuan. Itu sebab saudara sekalian, orang melihat ciptaan baru itu apa? Berarti ada sesuatu hal dari diri saya sendiri yang saya inginkan berubah dan itu bisa berubah. Itu ciptaan baru. Orang melihat ciptaan baru seperti ini. Dan yang ketiga saudara sekalian, baru juga sering disalah mengerti sebagai titik yang sekali jadi, instan. Cetek langsung jadi. Dan ini membuat pikiran orang Kristen tentang hidup baru lebih celaka lagi. Jadi tadi ketika orang Kristen sudah pikir hidup baru itu adalah apa yang saya inginkan bisa didapat. Apa yang saya inginkan bisa berubah. Ini diinginkan oleh mereka. Dan mereka ingin mendapatkan hal ini dengan sekali jadi, sekali jentik.
Ini sangat berbahaya sekali. Dan ini yang terjadi kepada kehidupan orang-orang. Saudara, kalau kita beli baru ya, beli sesuatu, laptop ya, saya pakai laptop lagi. Laptop baru saudara, ketika saudara beli laptop baru, saudara nggak dapat layarnya dulu kan? Beli laptop baru, oke ini berapa harganya sekian, oke kasih uang ke dia. Kemudian ini ya layarnya dulu, oh terus keyboardnya kapan? Nanti 2 bulan lagi saya kasih ya. Oke, layarnya dulu simpen. Kemudian datang keyboardnya simpen. Kemudian datang CPU-nya simpen. Dirakit sendiri. Atau saudara beli mobil, saudara dikasih dulu bannya. Kemudian dikasih akinya dulu ya. Si baterainya. Kemudian dikasih setirnya dulu, silahkan gitu. Enggak. Saudara beli baru langsung jadi kan? Langsung jadi. Semua dimanapun beli baru itu langsung jadi. Kalaupun belum tidak langsung dapat ya, kadang-kadang kita bisa inden dulu berapa bulan. Tapi ketika kita dapat, kita langsung jadi dapatnya. Dan ini jadi mental orang Kristen baca Alkitab. Jadi manusia baru, oh saya mesti langsung jadi, mesti langsung dapat. Maka ketika kita bicara tentang ciptaan baru, kita berpikir ini kondisi ideal yang final, yang sekali jadi. Dan ini yang menjadi berita yang dikabarkan oleh orang-orang yang mengabarkan Injil. Banyak sekali saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan dan semua orang-orang yang mengabarkan Injil mengatakan bahwa kamu mau jadi orang Kristen tidak perlu sulit-sulit, langsung jadi. Jadinya apa? Percaya saja. Pokoknya kamu punya iman, pokoknya kamu percaya Yesus. Sebut, aku percaya Yesus, selesai. Langsung jadi, kamu jadi orang Kristen, kamu langsung masuk surga. Punya tiket masuk surga saat itu juga. Saudara, ini banyak sekali terjadi kepada orang-orang Kristen. Maka saudara sekalian, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang ciptaan baru ini, saudara sekalian, ini akhirnya menjadi satu hal yang begitu rancu. Banyak sekali orang Kristen punya pikiran yang bermacam-macam. Akan langsung berubah menjadi ciptaan baru asal beriman pada Tuhan, bahkan memelesetkan pengertian-pengertian dari Alkitab. Bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus hidup dalamku. Kamu percaya Kristus, kamu akan langsung seperti itu. Dan sebagainya. Ini banyak sekali saudara. Sehingga pengertian menjadi baru seperti ini membuat orang Kristen tidak perlu lakukan apapun lagi. Kenapa? Final. Keselamatanmu final. Oke, saya tidak perlu lakukan apa-apa lagi kan. Saya sudah berhenti. Sudah cukup. Nggak perlu. Ngapain lagi? Saya beli laptop baru ya. Saudara, apakah ada yang pernah beli barang baru kemudian memperbaiki barang yang baru itu? Saya beli laptop baru ini tapi gimana ya, saya perbaiki lagi lah. Saya tambah lagi ini, saya ditambahin mungkin ada, ditambahin mungkin ada. Tapi diperbaiki lagi misalkan, gak ada. Beli baru sudah langsung jadi. Itu yang terjadi kepada orang Kristen. Sehingga saudara, ketika kita melihat di dalam Alkitab, ciptaan baru ini, kita akan berpikir mengenai 3 hal. Pertama saudara, orang Kristen berpikir baru itu discontinuity. Totally different dari yang lama. Yang kedua adalah orang-orang dunia akan melihat baru itu bersifat individualistis, tentang saya sendiri, tentang apa yang saya inginkan, yang berubah kepada diri sendiri dan bukan yang lain. Dan ketiga adalah tentang baru itu menjadi instan, terjadi hanya sekali jadi. Tetapi ini bukanlah motif yang ada di dalam Alkitab, saudara sekalian. Baru bukanlah hal yang instan, bukanlah hal yang seperti ini. Dan ketika kita berbicara tentang manusia yang baru, saudara, ini sebenarnya sudah ada sejak motif dalam penciptaan. Maka saya ingin mengajak kita untuk bisa melihat kembali kepada apa yang Allah nyatakan di dalam penciptaan. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, kita tidak sadar ada motif pembaruan yang Allah buat di sana. Kejadian 1 misalkan mengatakan bahwa seluruh dunia ini adalah kosong dan tidak berbentuk. Rusak, chaos, kacau, tidak karu-karuan. Dan ini adalah keadaan bukan yang biasa-biasa saja. Saudara, kita terkadang melihat Alkitab ini sebagai satu tulisan yang tidak menyentuh mungkin kepada kita. Melihat Alkitab ini ya biasa-biasa saja. Bumi kosong belum berbentuk, oh iya wajar, Tuhan belum menciptakan kok. Wajar. Tetapi ketika orang Yahudi, orang-orang zaman dulu melihat hal ini adalah suatu hal yang tidak wajar, saudara. Bukanlah suatu hal yang wajar. Bukanlah suatu hal yang biasa saja. Tapi bumi kosong dan tidak berbentuk ini adalah suatu kondisi yang begitu parah. Kenapa begitu parah? Karena di sana tidak ada satupun kemuliaan apapun. Bumi yang belum berbentuk ini tidak ada kemuliaan apapun. Dan yang lebih lanjut lagi adalah
bumi yang belum berbentuk ini, Tuhan belum bekerja apapun saat itu. Belum bekerja saat itu, saudara. Maka ini adalah suatu hal yang sangat genting sekali. Kekosongan itu adalah suatu hal yang sangat parah. Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, saudara, Allah membuat yang kosong ini menjadi ada isinya. Yang tidak ada apa-apa, yang tidak berbentuk ini menjadi ada isinya, menjadi ada bentuknya, saudara. Dan inilah penciptaan. Makanya kadang-kadang orang lebih menekankan creatio ex vetere daripada creatio ex nihilo. Tentu saja kita percaya Tuhan bisa menciptakan dari hal-hal yang tidak ada menjadi ada, tentu saja. Tetapi yang Alkitab ingin tunjukkan penekanannya bukan pada itu. Bukan kemahakuasaan Allah untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi lebih kepada hal bagaimana Tuhan mengatasi masalah ini. Mengatasi krisis ini. Mengatasi kekosongan seperti ini. Maka Allah bekerja. Cara dia bekerja adalah dia membuat penciptaan di dalam hal seperti ini. Jadi saudara sekalian, dari yang kosong, yang kacau, yang tidak teratur, menjadi suatu hal yang begitu indah, yang sangat baik. Ini jelas sekali kontrasnya. Dan disinilah yang dikatakan sebagai pembaruan. Inilah yang dimaksudkan Alkitab sebagai pembaruan, di mana Allah bekerja. Saudara, baru itu tidak akan menjadi baru ketika Allah tidak bekerja. Ketika Allah bekerja, saudara, maka itulah yang disebut dengan menjadi baru. Menjadi baru. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Dan menariknya saudara sekalian, ketika kita melihat Allah bekerja, apa yang Allah lakukan? Allah bekerja, Allah mencipta tidak dengan sekali jentik. Saudara bisa lihat ya. Di dalam Alkitab jelas sekali. Apakah Allah bisa melakukan itu? Tentu saja. Ketika kita bicara kemahakuasaan Allah, dia bisa lakukan itu. Tapi dia tidak langsung sekali jentik ini. Dia mencipta di dalam proses. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Allah itu berarti terkurung oleh waktu. Bukan itu. Bukan tentang Allah yang terkurung oleh waktu. Tetapi ini berbicara mengenai Allah yang intervensi waktu. Allah yang bekerja di dalam proses, di dalam waktu. Dan ketika dia bekerja di dalam waktu, di dalam proses itu, dia tidak berusaha untuk menghancurkan prinsip-prinsip untuk mengerti waktu. Dia tidak berusaha untuk menghancurkan semuanya. Dia mengikuti proses daripada waktu. Saudara, ini adalah satu kerendahan diri daripada Allah untuk menciptakan. Menciptakan segala sesuatu itu. Bukanlah satu wujud Allah ingin menyombongkan diri, memberikan kuasanya, tidak. Tetapi ini adalah wujud bagaimana Allah sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Masuk ke dalam waktu itu dan dia menciptakan di dalam waktu. Maka kita melihat ada beberapa hari, 6 hari Allah mencipta. Tentu saudara sekalian ini banyak sekali perdebatan. Apakah hari-hari ini 24 jam atau bukan? Ya, saudara bisa ambil teori-teori tertentu, bisa mendebat dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas di dalam hal ini. Tetapi yang saya ingin tekankan sekali lagi adalah bahwa Allah menciptakan, melakukan pekerjaannya di dalam proses. Dan justru saudara sekalian, Allah yang berproses seperti ini adalah Allah yang bisa manusia teladani. Saudara, ketika Allah kita tidak melakukan segala sesuatu dengan proses ya, sekali jadi langsung, maka apa yang diteladani oleh manusia? Manusia bisa bertanya kepada Allah, engkau memberikan kepadaku pekerjaan yang ada proses, engkau memberikan kepadaku keluarga yang ada proses, kehidupan yang ada proses, bahkan saya pun harus dari kecil sampai besar berproses. Kenapa engkau memberikan ini kepadaku, kepada manusia, tetapi Allah sendiri menghindari proses? Wah saudara, ini akan menjadi pemikiran yang begitu problematik di dalam diri Allah. Yang menghindari proses. Menghindari proses saudara. Tidak menjadi satu teladan bagi manusia. Tapi ketika kita melihat Allah ini bekerja juga di dalam proses. Kita bisa meneladani Allah kita. Seperti Allah kita bekerja di dalam proses. Manusia pun bekerja di dalam proses. Saudara, bukankah ini satu hal yang indah sebagai gambar dan rupa Allah? Mencerminkan Allah. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berikan, itu yang diterima dan kembali dikerjakan oleh manusia. Sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara, maka Allah bekerja di dalam proses.
Bahkan saudara sekalian, ketika kita melihat di dalam Yosua 5 ayat yang ke-12, saudara nanti bisa baca, Yosua 5 ayat yang ke-12. Di situ mengatakan bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Israel diberikan roti mana oleh Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga ketika Israel berjalan di padang gurun, dia tetap bisa makan dari mana. Kemudian akhirnya dia sampai ke tanah Kanaan. Dan di ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa sampai situ Allah sudah menghentikan roti mana. Tidak ada lagi mana. Tidak ada lagi mana. Kenapa? Jelas sekali diulang bahkan di dalam ayat itu. Bahwa mereka sudah bisa makan dari hasilnya. Dari hasil tanah itu. Mereka sudah bisa berusaha waktu itu. Mereka sudah bisa memperoleh hasil dari tanah. Sehingga mereka makan dari tanah itu. Dan Allah menghentikan mujizat mana itu. Maka saudara, dari sini saya melihat ada satu kalimat yang harus kita pikirkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bekerja regularly melalui mujizat. Saudara, ini kalimat kita harus sungguh-sungguh pikirkan. Ketika kita mengerti kalimat ini, kita akan mengerti betapa pentingnya kita bekerja di dalam kehidupan sehari-hari yang paling kecil sekalipun. Apapun yang kita lakukan yang paling kecil sekalipun, kita akan tahu bahwa Allah bekerja juga lewat itu. Karena Allah tidak secara regularly, tidak secara terus-menerus bekerja melalui mujizat. Allah bekerja di dalam proses-proses yang ada, menumbuhkan proses dan sebagainya. Maka saudara sekalian, pembaruan itu apa? Berarti pembaruan itu berarti Allah bekerja di dalam proses yang tidak sekali jadi. Bukan final sekali jadi langsung cetek, tidak. Allah tidak suka hal yang instan. Dan saudara sekalian, ketika kita melihat bahwa dari penciptaan Allah sudah membuat pembaruan dengan proses. Menciptakan itu dengan proses, dengan hari-hari dan sebagainya. Dan karena Allah membuat penciptaan ini dengan proses, maka ini bisa diberikan kepada manusia untuk dilanjutkan. Saudara, kalau ini diciptakan tidak dengan proses, sekali jentik begini, bagaimana manusia bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan ini? Bagaimana manusia bisa melanjutkan karya Tuhan yang tidak ada sama-samanya sama sekali dengan manusia? Maka saudara sekalian, karena ini diciptakan oleh Tuhan dengan proses, ada menunjukkan satu proses, maka Allah memakai manusia untuk melanjutkan pekerjaan itu. Manusia kerjakan di dalam proses juga. Tetapi saudara, kita tahu bahwa manusia menolak Allah. Ketika Allah mau bekerja, manusia hentikan Allah di dalam bekerjanya. Manusia tidak mau dipakai oleh Allah. Manusia menghancurkan pekerjaan Allah. Bagaimana caranya? Dengan caranya manusia tidak mau dipakai oleh Allah untuk bekerja. Dan itu adalah dosa. Jadi saudara sekalian, dosa itu bukan hanya bicara moral. Banyak sekali ketika kita bicara dosa ini berbicara moral. Jangan mencuri, jangan membunuh. Betul, itu dosa. Tapi pengertian dosa yang lebih dalam lagi bukan tentang moral. Karena moral bisa dibalas dengan kebaikan. Balas budi. Berapa banyak ajaran di dalam dunia ini yang mengatakan demikian. Moral bisa dibalas dengan kebaikan. Moral bisa ditebus dengan kebaikan. Atau dengan hukuman atau dengan apapun. Tetapi saudara sekalian, Alkitab menyatakan dosa bukan hanya soal moral. Kita nggak bisa bilang dosa nggak ada hubungannya sama moral. Bukan itu. Tentu ada. Tapi bukan saja tentang moral saja. Tidak, saudara sekalian. Tapi yang lebih dalam lagi adalah bahwa hidup kita melarang Tuhan bekerja. Hidup kita mencegah Tuhan bekerja. Itu adalah dosa, saudara sekalian. Dosa yang paling besar. Jangan suruh-suruh saya Tuhan. Tuhan, banyak sekali perintahmu di dalam Alkitab. Saya tidak mau lakukan. Tuhan, ribet sekali belajar doktrin. Saya nggak mau kerjakan, saudara. Kita melarang Tuhan bekerja. Kita menyangkal, kita menghentikan Tuhan bekerja dengan mengatakan, sudah cukup sampai sini aja. Harus belajar ini, harus belajar itu, harus mencintai Tuhan. Gak usah, saya cukup. Hanya gini aja, jemaat biasa aja. Saya nggak perlu lagi yang lain lagi. Oh, pelayanan sampai bagaimana. Belajar katekisasi, nggak perlu ribet. Cukup jemaat biasa saja. Datang, dengarkan firman Tuhan, selesai pulang. Biasa saja. Saudara, hati-hati. Ketika kita sedang menghentikan Tuhan bekerja. Saudara,
Ini kalimat bukan berarti Tuhan bisa dihentikan ya, saya tidak berkata itu. Tapi kita punya niatan untuk kontra dengan Tuhan. Pekerjaan Tuhan seperti apa, kita kontra dengan Dia, saudara. Ini yang saya maksudkan. Maka saudara, kita sudah hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam dosa dan inilah hancurnya manusia. Ketika manusia kontra dengan Tuhan, maka manusia tidak ada lagi di bawah Tuhan, tidak mau lagi di bawah Tuhan. Manusia di bawah dirinya, di bawah kuasa jahat, kuasa setan. Dan inilah pengertian lama, saudara. Jadi lama itu, saudara, ketika kita baca manusia lama, manusia baru, ini bukan bicara soal saya dulu gimana, sekarang gimana. Bukan, saudara, ini bukan bicara itu. Manusia lama itu berarti bisa saja dulu, sekarang, dan seterusnya. Saudara masih tetap berada dalam manusia lama, bisa saja. Tetapi saudara, yang dimaksudkan dengan manusia lama sekali lagi adalah bukan masalah waktu yang panjang, tetapi keadaan di mana kita menghentikan Allah bekerja. Keadaan di mana kita kontra dengan Allah bekerja. Keadaan di mana kita mengembalikan ciptaan ini seperti kepada sebelum Allah bekerja. Kembali kepada kondisi tohu fafohu itu. Kosong dan tidak berbentuk itu. Kita tarik kembali. Ketika Allah kerjakan ke arah yang satu, kita tarik kembali ke arah sebelumnya. Dan saudara, ini dosa besar sekali yang bahkan Israel sering lakukan di padang gurun. Israel lakukan apa? Ayo pergi ke tanah Kanaan, Tuhan perintahkan. Jalan keluar dari Mesir. Tapi Israel selama di padang gurun, yang dia lakukan apa? Kenapa kita gak balik lagi ke Mesir? Kenapa kita harus mati di sini? Apakah kurang kuburan di Mesir? Saya harus mati di sini, saudara. Dan betapa banyak orang Kristen lakukan ini. Tuhan, saya nggak mau melangkah, sudahlah saya di sini saja, sudah. Tuhan sudah mau bekerja, kita katakan tidak, jangan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau. Saya nggak mau. Tuhan bahkan sedang mau pakai kita untuk pekerjaannya. Kita katakan, Tuhan, saya tidak mau dipakai oleh Tuhan. Biarin saya tengah-tengah aja. Sedikit jahat, sedikit baik, ya nggak masalah lah. Nggak jadi orang Kristen yang saleh, nggak jadi orang Kristen yang keterlaluan juga. Nggak masalah, tengah-tengah saja. Kita sedang membalikkan pekerjaan Allah. Dan inilah anti-creation, saudara. Maka banyak orang pikir, saya nggak berdosa. Apa yang saya lakukan jahat kepada orang? Nggak ada. Saya nggak lakukan jahat apapun. Saya nggak suka rugikan orang. Saya bahkan suka mengasihi orang, saudara sekalian. Tetapi hidup kita tidak sadar. Ketika kita hidup, kita sedang kontra dengan Tuhan. Pikiran kita kontra dengan Tuhan. Saudara, betapa mengerikannya ketika kita hidup melihat banyak sekali pikiran-pikiran yang melawan Tuhan. Dan saudara bahkan tidak sadar pakai pikiran yang melawan Tuhan. Saudara, ini sangat celaka sekali. Tapi banyak orang Kristen mengatakan, saya nggak apa-apa. Saya baik-baik saja. I'm okay, saudara. I'm okay. Kita tidak okay. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, seluruh tendensi hati manusia berdosa kepada Tuhan. Ini ada di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Kejadian 6 ayat yang kelima. Seluruh tendensi hati manusia dibuat rusak, dibuat berdosa, saudara. Semuanya. Maka bisakah saudara mengatakan, saya baik-baik aja. Saya nggak lakukan apa-apa yang jahat. Saya baik-baik aja. Saya nggak perlu Kristus. Saya nggak perlu Tuhan. Saya baik-baik aja. Tuhan katakan, tidak. Sejak manusia dibawa dosa, hidup manusia penuh dengan dosa, melawan Tuhan. Dan ini yang Paulus maksudkan di dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Di dalam Efesus 2 ayat yang pertama jelas sekali saudara sekalian. Paulus mengatakan, dosa sudah membuat manusia mati. Apa maksudnya dosa membuat manusia mati? Karena dosa bukan bicara 1-2 tindakan, saudara. Kita kadang-kadang sudah suka terjebak di dalam hal ini. Saya tidak lakukan hal ini berarti saya tidak berdosa. Bukan itu, saudara. Tetapi hidup kita yang melawan Tuhan. Hidup kita yang tidak harmonis dengan Tuhan. Keinginan kita yang melawan Tuhan. Hati kita, pikiran kita yang melawan Tuhan. Semuanya, saudara sekalian. Itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Maka dosa itu bukan di luar diri manusia. Bukan. Dosa itu apa? Yang ada di luar. Manusia baik, dosa itu di luar. Enggak, saudara sekalian. Tetapi dosa itu merusak hidup manusia. Menjadi hidup yang sangat parah sekali. Dan apa yang Allah lakukan? Allah mengulang motif ini, saudara.
Dulu ketika kacau balau, kondisi manusia begitu, kondisi seluruh ciptaan begitu terpuruk, kosong, tidak ada apapun, tidak berbentuk, rusak total. Allah membuat pembaruan. Dan sekarang ketika manusia kembali berusaha untuk mengulang, untuk merusak seluruh ciptaan ini, Allah membuat satu motif kembali, pembaruan, saudara sekalian. Motif pembaruan. Apa yang Allah lakukan, saudara? Yang Allah lakukan adalah Allah berusaha merubah ini, saudara. Merubah ini. Maka saudara, ketika kita melihat ya, pembaruan ini adalah pembaruan yang akan dikerjakan oleh Allah. Bagaimana Allah mengerjakannya? Pembaruan ini dikerjakan oleh Allah dengan satu hal yang bukan satu hal yang total sama sekali tidak ada continuity-nya, tetapi yang ada continuity-nya, saudara. Pembaruan yang Tuhan buat bukanlah pembaruan yang sama sekali discontinuity, tetapi ada continuity-nya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan ketika mau kembali membuat pembaruan ini, saudara, Dia tidak menghilangkan yang disebut dengan ciptaan. Dia tidak menghilangkan ciptaan. Tidak seperti pemikiran manikeisme tadi yang menghilangkan semuanya. Seluruh ciptaan harus hancur. Seluruh ciptaan harus rusak, harus dimusnahkan oleh Tuhan. Tidak bisa lagi diselamatkan oleh Tuhan, tidak. Dan Tuhan tidak membuat lagi ciptaan yang baru. Oh, ini bumi sudah rusak, hancur. Saya sediakan tempat lagi yang baru. Tidak, saudara. Tapi ada continuity. Dan tentu saja discontinuity adalah dosa itu, saudara. Discontinuity adalah dosa. Dan continuity-nya adalah Tuhan melanjutkan ciptaannya ini. Ketika kita mengatakan seperti manikeisme tadi, saudara sekalian, bahwa bumi ini akan dihancurkan dan Tuhan akan, saudara sekalian, membuat yang baru, maka banyak sekali problem di dalam diri Allah. Apa, saudara, problemnya? Yang pertama, saudara, Allah berarti kalah telak dengan setan. Tuh buktinya Tuhan tidak bisa selesaikan masalah ini. Saudara, kalau kita punya barang sudah terlalu jelek, maka apa yang akan kita pikirkan? Beli baru. Ya kan, orang biasanya bilangnya lem biru ya. Lempar beli baru, sudah terlalu parah, terlalu jelek, terlalu rusak, udah gak bisa diapa-apain lagi. Udah beli baru aja. Dan apakah itu yang terjadi pada Tuhan? Bumi ini terlalu rusak, terlalu berdosa, terlalu jelek, ya udah beli baru aja. Gimana? Ciptakan lagi yang baru. Enggak, saudara. Ketika Tuhan lakukan itu, berarti Tuhan kalah telak dengan setan. Setan berhasil rebut bumi. Setan berhasil menghancurkan ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, saudara sekalian, bukan saja mengenai kalah telak. Allah pun ketika Dia melakukan itu, Dia tidak mengasihi ciptaan dan menganggap enteng penciptaan. Saudara, maka Allah tidak mungkin lakukan ini. Tetapi ketika bumi ini rusak, Allah memperbaruinya. Bagaimana caranya, saudara sekalian? Pembaruan yang Allah bawa ini, saudara, adalah pembaruan yang mengganti, bukan mengganti yang lama menjadi baru, saudara, tidak. Tetapi lebih kepada membersihkan yang lama menjadi baru. Membersihkan yang lama menjadi baru. Maka di dalam bahasa aslinya ini memakai kata renewal. Renewal, pembaruan ini. Membersihkan, kembali menjadikan baru. Allah tidak merubah manusia menjadi yang lain. Tidak, saudara. Manusia mau diselamatkan, maka manusia dirubah, dipecah. Ketika manusia diselamatkan, dipecah. Manusia hanya pakai jiwanya saja ke surga. Tubuhnya dihancurkan. Apakah ini manusia, saudara? Saudara tangkap maksud saya. Di dunia ini manusia itu seperti apa? Tubuh dan jiwa. Ya, tubuh dan jiwa di dalam satu keutuhan pribadi kita. Kemudian di surga manusia itu seperti apa? Jiwa saja, tubuhnya ditinggalin. Saudara, ini manusia bukan? Bukan. Ini menjadi satu hal yang aneh, yang berbeda sekali. Maka saudara sekalian, ketika Allah membuat pembaruan, ada yang continuity. Continuity itu apa? Tubuh fisik ini akan kembali berlanjut, saudara. Tentunya tubuh fisik yang diperbarui dan sebagainya, saudara, saya tidak bahas di tempat ini. Tetapi bukan tanpa fisik kita akan bertemu dengan Tuhan. Bukan dengan hancurkan seluruh ciptaan kita akan bertemu dengan Tuhan, saudara. Maka ketika Tuhan akan memperbarui, menjadikan semuanya kembali baru. Saudara sekalian, Allah tidak membuang ciptaan ini. Bagaimana caranya membersihkan manusia yang lama ini menjadi yang baru? Caranya adalah dengan memberikan tawaran hidup yang baru, saudara. Ini yang namanya pembaruan. Memberikan tawaran hidup yang baru. Tawaran hidup. Manusia hidup lama, rusak, menentang Tuhan.
Caranya bagaimana? Digantikan hidup ini dengan hidup yang baru yang Kristus tawarkan. Itu sebab ini tidak mungkin ada dalam agama lain. Kristus harus turun ke dalam dunia ini, saudara. Karena kehidupan Kristus di dunia ini memberikan satu jaminan kepada manusia untuk memiliki pembaruan ini. Kristus menjalankan ketaatannya di tengah-tengah dunia ini. Maka ketaatan itulah yang menjadi jaminan, saudara, yang akan diberikan kepada kita sebagai jaminan kita taat kepada Tuhan, saudara. Maka saudara memberikan kehidupan yang baru dengan kebangkitan Kristus dari antara orang-orang mati. Kadang-kadang kita suka berpikir, Kristus mati di kayu salib saja untuk menyelamatkan manusia. Kita melepaskan dari hidupnya, kita melepaskan dari kebangkitannya. Saudara, ini pemikiran yang salah. Ini satu paket. Saudara nggak bisa lepaskan karya Kristus dipecah-pecah. Apa yang menyelamatkan kita ketika Kristus mati di atas kayu salib? Itu kan jawabannya semua orang Kristen. Kristus mati di kayu salib menyelamatkan kita. Jadi hanya mati saja. Bangkit? Tidak tahu. Hidup di dunia untuk apa? Nggak tahu. Ya cuma tunggu mati aja. Hidup ini tunggu mati. Karena kalau dia nggak hidup, nggak bisa mati dong di salib. Bagaimana? Enggak, saudara. Ini satu paket. Kehidupan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus ini satu paket. Satu paket. Untuk apa? Memberikan jaminan kehidupan yang baru kepada kita. Maka kematian Kristus belum selesai menyelamatkan manusia. Kristus juga harus bangkit. Ini yang disebut dengan double imputation. Ya, di dalam pengertian orang reform, double imputation. Kematian Kristus mengangkat kesalahan. Tapi ketika mengangkat kesalahan saja ini belum cukup, saudara sekalian. Karena manusia harus menjalani ketaatan ini. Gimana caranya? Kristus kasih ketaatan ini dengan apa? Kehidupan dia di bumi yang taat kepada Bapa diberikan kepada manusia. Diimputasikan. Jadi 2 kali, saudara sekalian, double imputation diberikan kepada manusia. Dan inilah kehidupan yang diberikan ini, yang ditawarkan Kristus ini, memberikan satu perubahan, mengangkat kesalahan dan kembali memberikan pembenaran kepada kita. Maka saudara sekalian, ini adalah pembaruan yang Allah tawarkan kepada seluruh ciptaan, termasuk manusia. Dan pembaruan ini bersifat keseluruhan, saudara. Ini bukan tentang saya saja yang harus bertobat. Ini bukan tentang diri saya saja, saudara. Tidak. Tapi ini tentang seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan. Dan pembaruan ini adalah pembaruan yang melampaui dari apa yang Adam miliki saat itu. Saudara, ketika kita ditebus oleh Kristus, kita tidak balik lagi ke Taman Eden. Enggak, saudara. Tapi kita terus berprogres. Terus berprogres. Lebih melampaui dari Taman Eden itu. Karena sama, saudara sekalian, seperti Adam membawa seluruh umat jatuh ke dalam dosa. Ya, seperti tadi katakan, Adam hidupnya di dalam hidup yang lama ini. Kenapa? Karena dia hidup melawan Tuhan ini. Karena dia punya hidup yang memberontak dari Tuhan. Karena dia punya hidup yang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Karena dia tidak mau Tuhan bekerja. Hidup yang seperti ini. Dan sekarang, saudara sekalian, Kristus diberikan. Adam yang kedua itu diberikan, saudara sekalian, untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Membawa umat semua kembali. Dari yang tidak mau Allah bekerja. Dirubah hati hidupnya. Menjadi diterima. Menjadi kehidupan yang mengizinkan. Menjadi kehidupan yang bekerja dengan Allah di bumi ini. Maka saudara sekalian, kenapa orang Kristen bisa melayani Tuhan? Saudara sekalian, kenapa orang Kristen bisa memuji Tuhan? Kenapa orang Kristen bisa menyembah Tuhan? Karena Kristus memberikan hidup yang taat kepada Bapa. Orang Kristen memiliki hidup yang taat kepada Bapa. Tidak lagi seperti apa yang dilakukan oleh Adam yang jatuh ke dalam dosa, saudara. Dan ini pesan ini, bagaimana manusia ini dibuat menjadi yang baru, yang hidupnya taat kepada Bapa. Dan ini bukan masalah individual diri sendiri, tapi ini masalah tentang tubuh Kristus. Saudara, maka gereja itu adalah tubuh Kristus. Kita ditarik, dipersatukan oleh Kristus ke dalam tubuhnya, saudara sekalian. Dan pesan ini jelas sekali dikatakan di dalam pasal yang ketiga. Tidak lagi ada orang Yahudi, tidak lagi ada orang Yunani. Karena semua telah dipersatukan oleh Kristus. Jadi pembedaannya adalah, dulu orang Yahudi punya pikiran, kafir dengan orang pilihan Tuhan yang percaya Tuhan. Bedanya di mana? Bedanya adalah Yahudi atau Yunani. Yunani ini orang Gentiles. Yahudi ini adalah orang yang dimiliki oleh Tuhan. Tetapi Kristus mengatakan tidak.
Gentiles bukanlah orang-orang Yunani ini. Bukan. Tetapi apa? Orang-orang yang hidup di dalam hidup yang lama. Inilah orang-orang yang Gentiles. Maka dikatakan di dalam di dalam Efesus tadi surat yang kita baca, di ayat yang awal-awal 17 misalkan 18, di sana jelas sekali dikatakan orang-orang seperti ini yang pikirannya gelap dan lain sebagainya. Itulah yang sebenarnya adalah orang-orang Gentiles, saudara. Orang-orang yang tidak mengerti Tuhan, orang-orang yang terus memberontak melawan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya kembali mau kepada status kosong dan tidak berbentuk itu. Tetapi orang Kristen umat Tuhan adalah umat yang sudah diselamatkan oleh Dia. Maka saudara, jelas sekali Paulus mau menekankan ini. Bukan orang non-Yahudi yang Gentile, saudara. Tetapi orang yang masih punya pikiran lama, itulah adalah orang-orang yang Gentiles. Saudara, apakah kita menjadi orang Kristen masih punya pikiran-pikiran yang lama? Jangan sampai saudara sekalian kita punya konsep-konsep lama, konsep berpikir yang lama yang itu-itu saja. Kita hanya tambal sulam, saudara. Kita hanya tambal sulam dari konsep kita yang lama. Tanpa ada perubahan, pembaruan sama sekali. Itu sebab saudara, gereja Tuhan berdiri. Karena perubahan ini berkait kepada seluruh komunitas. Pembaruan yang Tuhan bawa ini berkait kepada komunitas. Bukan masalah diri sendiri. Ini berkait kepada semua komunitas umat Tuhan. Seluruh ciptaan yang diperbarui oleh Tuhan, saudara. Gereja itu sangat penting. Gereja itu sangat penting, saudara. Kita sebagai tubuh Kristus itu sangat penting. Karena kita diperbarui oleh Tuhan. Dengan cara ini. Bukan cara individu-individu. Maka saudara sekalian, pembaruan komunitas ini dilakukan dengan hidup yang berproses. Diubahkan oleh firman Tuhan. Maka kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-21 tadi. Efesus 4 ayat yang ke-21, di sini dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maksudnya apa saudara sekalian? Maksudnya adalah pembaruan kita bukanlah pembaruan yang sekali jadi. Sama seperti Tuhan menciptakan, membawa pembaruan itu tidak sekali jadi, ada proses. Hidup manusia pun diperbarui dengan adanya proses, saudara. Yaitu apa? Diubahkan oleh firman Tuhan. Maka dalam tradisi reform kita tahu yang disebut dengan sanctification, pengudusan. Pengudusan. Di ayat yang ke-21 jelas dikatakan, telah menerima pengajaran Dia. Bukan sekali jadi, berproses terus. Mengerti firman Tuhan, terus berproses, terus berproses. Kadang-kadang ada orang yang sekali dengar firman Tuhan, sudah tidak betah, langsung pengen pulang. Langsung tidak kuat lagi. Saudara, ini mental seperti ini banyak sekali dalam kehidupan orang Kristen. Saya punya beberapa teman yang dengarkan khotbah lebih dari 20 menit saja. Mereka sudah gatalnya luar biasa. Seperti cacing kepanasan begitu. Melihat, aduh ini kapan beres, ini kapan beres. Dengarkan khotbah tidak bisa perhatikan dengan baik-baik, saudara. Luar biasa menjadi orang yang begitu tidak betah dengan firman Tuhan. Baca Alkitab, gak usah, nanti aja. Kalau sempat saja. Saudara, maka bagaimana hidup kita bisa dibarui terus. Melakukan pembaruan ini, saudara sekalian. Dan itu sebab ketika kita pembaruan ini dibarui oleh firman Tuhan terus. Pola pikir kita yang lama, kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru ini. Berubahnya tidak sekali jadi. Tidak langsung berubah, oke saya lama. Sekarang saya mau jadi baru, berubah langsung. Seperti Superman gitu ya. Buka bajunya langsung berubah jadi Superman. Enggak. Tapi ini perlahan-lahan, saudara. Maka Kristus menawarkan ini, saudara. Berikan firman-Nya, perlahan-lahan ini masuk, perlahan-lahan ini masuk. Terus bertumbuh, terus dirubah. Konsep berpikir berubah dan seterusnya, saudara. Maka kita lihat pembaruan ini sangat luar biasa. Tuhan kerjakan, berproses dalam hidup kita. Berproses. Terus dibarui oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-23, menariknya saudara, pembaruan ini, yang Paulus pakai, kata pembaruan di ayat 23 itu adalah istilah yang pasif. Istilah pasif. Maka pembaruan ini bukan jasa manusia yang paling besar, tidak. Tapi Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Saudara, ketika kita dengar firman, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada suatu hal yang baru, ada suatu hal yang fresh, ada suatu hal yang bisa kita dapatkan, ada suatu hal yang bisa kita renungkan. Saudara, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dan ini pembaruan yang terjadi. Tuhan yang akan bekerja melalui firman-Nya.
Tetapi saudara sekalian, menariknya di ayat yang ke-25 kalau saudara baca, Paulus memerintahkan mereka untuk mengerjakan pembaruan. Nah saudara, ini mulai pusing ya. Kan Tuhan yang kasih, kan Tuhan yang pakai pasif untuk pembaruan itu. Kenapa Paulus perintahkan manusia, orang Kristen untuk kerjakan pembaruan? Saudara, Benjamin Merkel mengatakan secara menarik bahwa kata renewed ini pakai pasif, tetapi saudara sekalian, Paulus tetap perintahkan orang Kristen untuk kerjakan pembaruan ini. Ini bukan berarti saudara sekalian, bukan berarti keselamatan kita terjadi dengan proses ya. Karena ini pembaruan ini terjadi, firman Tuhan ini membarui kita terjadi dengan proses. Maka keselamatan juga proses, bukan itu saudara. Bukan berarti kita sekarang belum selamat nih. Kita harus kerjakan ini sampai kita selamat, bukan. Keselamatan sudah pasti kita terima. Kita beriman kepada Kristus, kita selamat, Tuhan pilih kita, Tuhan dan sebagainya. Doktrin seperti itu. Tetapi saudara sekalian, Paulus mengatakan juga bahwa manusia itu harus mengerjakan keselamatan bukan sebagai upah, tetapi sebagai efeknya saudara. Jadi pembaruan ini terus berjalan, tetapi sudah pasti. Nah ini already ayatnya di sini saudara. Maka apa saudara? Apakah kita sudah pasti selamat? Sudah. Apakah kita sudah menjadi umat yang baru itu? Sudah, tetapi kita masih kerjakan keselamatan ini saudara. Bagaimana manusia kerjakan ini saudara? Tentunya Tuhan berikan Roh Kudusnya. Maka di ayat yang ke-23 dikatakan juga bahwa supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam roh dan pikiranmu. Firman dan roh menopang hidup manusia untuk menjalankan pembaruan ini. Perlahan-lahan semakin lama, semakin pasti. Saudara sekalian, maka ketika kita melihat hal seperti ini, pembaruan itu bukan terjadi secara instan. Pembaruan itu bukan bicara discontinuity. Ya saudara, discontinuity berarti tidak ada lagi hubungannya sama sekali. Saya sudah menjadi manusia baru, sudah tidak ada lagi hubungannya lagi dengan yang lama. Tentu ini bicara dosa dan lain sebagainya, discontinuity tentu. Tetapi saudara sekalian, ada continuity-nya yang perlu kita perhatikan juga. Dan pembaruan ini bukanlah suatu hal yang bicara tentang diri sendiri saja. Maka saudara, di ayat yang ke-25 dikatakan, buanglah dusta, kalau marah jangan begini, jangan begitu, dan sebagainya. Saudara, menariknya, ini bukan perintah dari Paulus. Banyak orang bilang, oh kamu sudah Kristen ya, ya sudah, berarti apa kalau sudah Kristen? Oh jangan begini, jangan begitu, oh Kristen itu begini, begitu. Jangan begini, begitu. Bukan saudara, bukan. Ini bukan perintah atau anjuran dari Paulus kepada orang Kristen, bukan. Seperti kalau misalkan saudara, ketika kita sekolah ya. Sekolah itu harus bangun pagi, kenapa? Karena kamu sudah sekolah, harus bangun pagi. Kamu orang Kristen maka kamu harus ke gereja. Nah saudara, ini bukan seperti itu. Kamu orang Kristen maka kamu harus lakukan ini, bukan saudara. Bukan perintah, bukan anjuran dari Paulus. Tetapi ini adalah suatu yang tidak mungkin terjadi kepada diri yang baru. Ini adalah efeknya ketika kita masuk menjadi orang di dalam diri yang baru. Saudara, maksudnya seperti ini saudara. Ketika tadi saya katakan pembaruan ini, pembaruan dikerjakan oleh Tuhan melalui apa? Firman Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan ke dalam hidup kita, yang perlahan-lahan ini manusia lama kita, pemikiran yang jahat dan lain sebagainya, pemikiran yang melawan Tuhan, memberontak melawan Tuhan, perlahan-lahan diperbarui oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh kita belajar firman Tuhan, terus, perlahan-lahan, terus, sampai akhirnya saudara ini terus berjalan, dan terus berjalan. Ketika ini sedang berjalan saudara, ini ada efeknya saudara, ini ada efeknya. Efeknya itu apa? Efeknya adalah kita tidak lagi menjadi orang-orang yang Paulus bilang ini saudara. Maka ini bukan pikiran, oh kamu harus Kristen harus seperti ini, tidak. Ini akan terjadi saudara. Karena kita sudah menjadi orang yang diperbarui oleh Tuhan. Kita sudah menjadi orang yang diperbarui oleh Tuhan. Maka saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita masih melawan Tuhan? Meremehkan Tuhan? Kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita saudara. Kita masih mencintai hidup yang lama. Bagaimana dengan hidup kita? Karena orang-orang yang di dalam kehidupan yang terus diperbarui oleh Tuhan ini, sanctification ini, adalah orang-orang yang hidupnya benar-benar berubah. Jika kelakuan kita masih seperti yang dulu, masih melawan Tuhan, hati kita, hidup kita masih melawan Tuhan, kita harus merenungkan hal ini. Maka saudara sekalian, sebagai penutup kita merefleksikan,
Mengikut Kristus bukan hanya bicara hal yang remeh. Ikut Kristus bukan bicara berbuat baik saja, moral saja, kelakuan baik. Bukan, saudara. Mengikut Kristus itu bicara hidup kita seperti apa di hadapan Tuhan. Hidup yang melawan Tuhan, hidup yang tidak diperbarui oleh Tuhan, hidup yang tidak harmonis dengan Tuhan, hidup yang tidak peduli dengan Tuhan, bukanlah hidup yang biasa saja, tetapi hidup yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Hidup yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Pembaruan itu terjadi bukan dengan kondisi hidup yang luar biasa. Hidup saya sudah dibarui oleh Tuhan. Apa tandanya? Luar biasa, saya berubah dari yang begini menjadi begini. Pembaruan yang begitu ekstrim, luar biasa. Hidup saya sudah dibarui oleh Tuhan. Buktinya apa? Luar biasa, saya dari sakit menjadi sehat. Saudara, pembaruan di dalam Alkitab tidak melihat satu hal yang kontras dengan begitu, ya maksudnya dilihat oleh mata begitu, wah ini hal yang luar biasa, saudara. Bukan. Tetapi pembaruan itu adalah kesetiaan ketika kita menjalankan hal-hal kecil yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara coba perhatikan hidup kita. Hal kecil, kecil sekali. Sejak kita bangun pagi sampai kita kembali tidur, saudara sudah lakukan apa saja? Dan apakah saudara lakukan hal itu di dalam Tuhan atau tidak? Banyak orang yang melakukan aktivitas lalu begitu saja. Nggak pikirkan Tuhan sama sekali. Ini aktivitas dilakukan untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk saya, semua untuk saya. Mana Tuhan? Nggak ada. Nggak peduli dengan Tuhan. Ketika kita menjalankan hal kecil berkenan di hati Tuhan, saudara, hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Keharmonisan dengan Allah tidak bisa terjadi tanpa firman. Dan ini tidak terjadi dengan mendadak, tetapi hidup kita yang terus diselaraskan dengan Tuhan. Ini berkait dengan komunitas umat-umat orang percaya. Ini berkait dengan berbagai macam hal yang lainnya, saudara. Yang membuat kita bertumbuh perlahan-lahan, terus perlahan-lahan. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Maka saudara, gereja, sekali lagi, bukanlah hal yang remeh. Di dalam gereja kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam gereja kita bertumbuh di dalam komunitas kita. Karena hidup manusia itu saling mempengaruhi. Saudara lihat, saudara hidup di dalam komunitas seperti apa? Apakah kita hidup di dalam komunitas mencintai Tuhan atau tidak? Dan ini dimulai, saudara, dimulai dari keluarga kita. Saudara, keluarga kita seperti apa ya? Apakah saudara keluarga kita adalah keluarga yang diperbarui oleh Tuhan? Yang kecil-kecil, kesetiaan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, dan sebagainya, saudara. Sudahkah kita hidup harmonis dengan Dia? Cara lihatnya gampang sekali. Apakah saudara merindukan Tuhan atau tidak? Apakah Allah yang paling saudara rindukan dalam hidup ini atau bukan? Kiranya saudara pembahasan mengenai manusia baru ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita untuk hidup setia di hadapan Dia. Coram Deo di hadapan Dia. Ini yang harus kita sadari sebagai orang Kristen. Hidup yang diperbarui adalah hidup yang setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, karena Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan setiap kali kami bekerja. Kami tidak mementingkan Tuhan. Hidup kami mengabaikan Kristus. Hidup kami menyepelekan Tuhan. Kami tidak libatkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Di dalam kami menjadi manusia yang baru. Kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami perlahan-lahan setia diperbarui oleh Tuhan. Dengan firman-Mu yang semakin lama membuat kami mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan Tuhan tolong sertai kami. Agar kami tidak terjebak di dalam kehidupan yang berpikir tentang pembaruan yang palsu, pembaruan yang dari dunia ini. Tapi kami berpikir pembaruan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.